Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Krisanti. Pagi-pagi yang cerah ini punya kesempatan untuk bisa jalan-jalan keluar studio. Halo Bandung, kali ini spesial saya mengajak Anda pemirsa Bandung TV untuk ke satu tempat yang memang luar biasa kontribusinya untuk UMKM Jawa Barat khususnya, yaitu saya berada di kawasan Terusan Kiara Condong, tepatnya di Rumah Kemasan Jawa Barat. Apa yang akan saya lakukan di sini? Yuk kita akan lihat langsung ke dalam. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Aduh, senang sekali saya bisa dibantu dengan Bapak Wisnu Aji ya Pak. Pak, saya datang ke sini karena saya punya permasalahan untuk produk saya. Saya masih punya yang polosan begini. Gimana caranya? Boleh saya ambil duduk mungkin ya Pak ya? Nah, pemirsa, boleh silakan. Oh, Ibu, untuk kelengkapan data kami, silahkan isi form dulu ini sebagai Oke. Data kami nanti dikasih ke desainernya, Bu. Oh, oke. Nah, pemirsa, informasi untuk Anda pada saat Anda memiliki produk UMKM yang memiliki kendala, di antaranya adalah masih belum memiliki packaging yang bagus dan punya daya saing di pasaran untuk tentunya bisa mengambil hati pangsa pasar, Anda bisa langsung datang ke Rumah Kemasan Jawa Barat dan berkonsultasi terlebih dahulu mengenai kemasan yang cocok untuk produk Anda seperti yang saya lakukan barusan ya Pak Wisnu ya. Nah, setelah tahapan konsultasi, mengisi form biodata peserta, selanjutnya pemirsa yang memang membutuhkan ini seperti apa selanjutnya? Langsung ke desainernya, konsultasikan mau bentuknya gimana supaya nanti ditentukan mau target pasar yang mana gitu. Oke. Jadi memang ada step by stepnya yang harus kita lalui untuk mendapatkan packaging yang oke bagi produk Anda. Karena kalau kita mengingat UMKM di Jawa Barat angkanya 4,6 juta unit usaha ya Pak ya. Oke, dan saya pasti akan diajak oleh Pak Wisnu untuk bisa langsung mendesain produk saya. Boleh ya Pak ya kita ke dalam? Oke, kita masuk lagi ya pemirsa. Nah, Pak, sekarang kita ada di ruangan apa ini? Ini ruangan desain, kebetulan ini Pak Heri, desainer kami. Hasil dari itu, coba lihat Ibu. Ini biodatanya. Ini saya kasihin ke Pak Heri, nanti Pak Heri bisa mengaplikasikan ke dalam sketsa rancangan kemasannya, Bu. Silahkan Ibu sama Pak Heri aja. Oh, begitu. Ibu, ya. Iya, terima kasih banyak Pak Wisnu. Nanti saya langsung konsultasi lagi ke Pak Heri ya. Hatur nuhun Pak Wisnu. Pak Heri, saya minta tolong nih, saya punya produk mangga, keripik buah mangga. Saya pengen ada warna kuning, warna hijau, itu ada di kemasan produk saya. Kira-kira bisa nggak untuk dibuatkan? Oh, bisa sekali. Oke, gimana proses pertamanya yang harus saya lihat, Pak Heri? Proses pertama paling kita konsultasi dulu. Saya menampung keinginan Mbak ya, misalkan semuanya sudah tertampung, saya mulai
eksekusi desainnya. Oke. Jadi menampung apa keinginan pelaku UMKM-nya untuk bisa tadi meningkatkan daya tarik pada saat pembeli membeli produk-produk mereka ya. Oke, nah pemirsa kalau kita bisa lihat di sini ada contohnya nih yang punya saya udah jadi rancangannya dan memang sesuai dengan yang saya inginkan, identiknya dengan warna kuning dan juga hijau. Kalau untuk bikin desain seperti ini, waktu pengerjaannya berapa lama, Pak Heri? Ya, mungkin dari proses awal kita membuat dulu sketsa, semuanya kurang lebih saya mengerjakan untuk 1 mingguan. 1 mingguan untuk satu produk? Ya. Oke, rata-rata sehari bisa menghabiskan waktu berapa lama untuk berapa produk? Kalau dari 1 hari itu tergantung kitanya juga, mungkin ada yang cepat, ada yang lama. Paling cepat? Paling cepat dalam satu produk, maksudnya 1 hari gitu. 1 hari saya 2 produk untuk menyelesaikan 2 produk. Yang paling sulit selama ini Pak Heri pernah nggak menemukan nggak dapat inspirasi, kemudian nggak match sama pelaku UMKM-nya? Oh, kadang sih iya juga. Ya. Apa sih yang menjadi penyebab agak lama match-nya? Mungkin dari ketidakmengertian UMKM-nya, mungkin ya ketika kita udah mengarahkan begini-begini tapi masih tetap belum mengerti, ya bisa-bisanya kita juga menjelaskan ke mereka. Paling sering yang mereka tanyakan atau yang paling sering mereka revisi dari hasil desainnya Pak Heri apa? Warna kah, tulisan kah? Biasanya lebih ke tulisan sih. Tulisannya gimana tuh mereka pengen direvisinya? Biasanya ada beberapa tulisan yang mungkin agak miss sedikit. Oke. Huruf-hurufnya begitu ya. Oke. Untuk penamaan produk dari mereka juga? Iya, dari sesi konsultasi itu kita kan nanyain dulu mungkin dia udah punya nama merek atau belum. Kalau misalkan belum, kita ada konsultasi lebih untuk mengarahkan mereka agar mempunyai nama merek tersendiri. Oke, luar biasa nih kerjanya Pak Heri dalam membantu pelaku UMKM mendongkrak penjualan mereka. Terima kasih ya Pak Heri, maaf sudah diganggu, selamat bekerja kembali dan saya akan mencari ruangan lain lagi untuk konsultasi di pihak kantor di sini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Heri. Ya, tadi saya sudah berjalan-jalan mulai dari konsultasi sampai dengan melihat proses desain dari produk saya. Dan alhasil ini dia yang sudah berhasil dikerjakan oleh Pak Heri, luar biasa sesuai dengan apa yang saya mau. Dominan warna kuning dan ada warna hijau. Dan untuk packaging yang akan saya gunakan berbentuk seperti ini pemirsa. Nah, layanan dari Rumah Kemasan Jawa Barat ini barangkali bisa Anda manfaatkan untuk mendongkrak penjualan Anda sehingga para pembeli suka dengan kemasan dari produk Anda. Dan lebih jauh lagi saya akan ngobrol-ngobrol ringan bersama Pak Erik. Kita akan kenalkan dulu kepada Anda pemirsa Bandung TV. Pak Erik ini selaku kepala dari UPTD Industri Pangan, Olahan, dan
kemasan. Oke, hatur nuhun Bapak sudah menerima kami di sini. Maaf mengganggu di sela-sela kesibukannya, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pemirsa Badung TV, jika Anda memang menginginkan hal yang serupa, memiliki kemasan-kemasan yang luar biasa, orisinal, kemudian juga eye-catching untuk produk Anda, boleh ya semuanya datang ke rumah kemasan ini Pak? Boleh, Oke, boleh. Pak Erik, kalau kita berbicara mengenai UMKM yang ada di Jawa Barat ini kan, kalau kita lihat angka statistiknya 4,6 juta unit usaha dimiliki oleh Jawa Barat dan lebih banyak persentasenya memang dari usaha UMKM. Nah, sejauh ini peranan dari rumah kemasan bagi mereka seperti apa? Ya, kalau untuk Jawa Barat ini hampir seluruh kabupaten kota telah dilakukan pembinaan melalui rumah kemasan ini. Ada yang langsung ke sini Bu, melalui layanan di kami, baik itu kemasan untuk desainnya maupun untuk kemasannya sendiri. Yang untuk desain itu gratis konsultasinya. Ada 4 orang tenaga ahli desain di kita, bisa dimanfaatkan oleh para UKM. IKM yang ada di kita ini tadi 4,6 juta itu tersebar di 27 kabupaten kota. Ada yang melalui kegiatan-kegiatan di kabupaten kotanya meminta ke kita baik instruktur untuk pelatihan rumah kemasan maupun untuk narasumber dari UPTD IPOK sendiri. Nah, itu kemarin tanggal 30 Aprilan kita ada undangan dari Kabupaten Bekasi, Dinas Perdagangannya atau Dinas Perindustriannya, itu untuk pelatihan rumah kemasan. Nah, mereka memohon untuk instruktur, tenaga ahli desain kemasan ini dan juga narasumbernya dari kita. Sekarang bahkan hari ini juga ada dari kegiatan Pegadaian yang menyangkut rumah kemasan ini, juga petugas kita ada yang ke acara tersebut. Oke, ini luar biasa bahwa ternyata peranan dari rumah kemasan Jawa Barat bisa dimanfaatkan setidaknya di seluruh area Jawa Barat, Pak. Dan untuk kita lihat bahwa ternyata banyak produk yang ada di belakang saya yang sudah didesain kemasannya oleh rumah kemasan Jawa Barat. Mayoritas dari kemasan-kemasan yang didesain oleh rumah kemasan ini, apakah kuliner saja atau ada fashionnya, Pak? Ya, baik. Semua produk sebetulnya bisa. Bahkan dari produk-produk kulit, fashion maupun kuliner ataupun sepatu maupun produk-produk kulit lainnya bisa. Terus dari kuliner udah jelas banyak IKM yang hampir memang paling banyak yang memohon ke sini. Bahkan dari data di kita 2 tahun terakhir, dari 2019 dan 2020 bahwa perkembangan untuk permohonan desain kemasan ini meningkat, Bu. Mungkin karena adanya orang kan tidak boleh keluar rumah sejak Covid ini kan meningkat. Orang tidak boleh ke rumah, keluar rumah, sehingga mereka mungkin mencoba berusaha di bidang terutama kuliner atau makanan-makanan home industry. Dan dari data tersebut bisa dilihat bahwa dari 2019 kita melayani yang memohon ke sini untuk pelayanan desain kemasan ini sebanyak 390. Dan 2020 meningkat menjadi 630-an. Oke, luar biasa. Hampir 2 kali lipat ya, Pak? Iya. Jadi memang orang sekarang mungkin masyarakat banyak yang mencoba berusaha di bidang makanan. Sehingga banyak yang memohon ke sini. Begitu, Pak. Jadi bisa dimanfaatkan ya, walaupun memang di masa pandemi ini untuk terus berjuang bisa terus dilakukan untuk Anda para pelaku IKM khususnya yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk konsultasi sendiri Pak, karena kita masih dalam situasi pandemi, untuk
mereka yang akan berkonsultasi, apakah memang ada jadwalnya khusus, kemudian apakah harus langsung datang, atau memang ada senternya untuk bisa menghubungi Rumah Kemasan Jawa Barat ini, Pak? Kalau untuk layanannya bisa di hari kerja dari Senin sampai hari Jumat, kecuali di bulan Ramadan ini jadwal waktunya mundur jadi 3.30 atau jam 2.30. Di hari Jumat barangkali, bulan Ramadan. Ramadan. Kalau Jumat hari Ramadan sampai dengan pukul 3 sore. Kalau di hari-hari biasa jam 4 sore. Jam 4 sore kita bisa terbuka bagi siapapun, misalkan mulai dari industri kecil sekali yang berdagang kecil-kecilan sampai dengan yang menengah bisa kita layani di Rumah Kemasan ini. Begitu, Bu. Jadi jangan khawatir pemirsa, walaupun memang situasinya kita saat Ramadan dan juga di tengah-tengah pandemi, Rumah Kemasan Jawa Barat masih tetap melakukan layanan bagi Anda para pelaku IKM yang membutuhkan kemasan tentunya untuk mendongkrak daya jual Anda selaku pelaku IKM. Pak Erik, kita ini waktu kita sudah hampir mendekati selesai, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Pak Erik berkaitan dengan menyemangati para pelaku IKM saat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik sebagai Kepala UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat yang berusaha atau mempunyai produksi home industri di rumahnya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Kemasan kami. Mungkin nanti diberikan informasi, Bu, nomor kontak personnya di Rumah Kemasan ini melalui nanti tayangan di bawah ya, Pak, ya? Ya, lengkap ya. Melalui tangan di bawah ini. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih Pak Erik atas penjelasannya. Semoga terus berkinerja dengan baik untuk meningkatkan produksi dari para pelaku UMKM ini, Pak. Ya. Iya, pemirsa Baru TV, itu tadi akhir perbincangan saya dengan Pak Erik dari Rumah Kemasan Jawa Barat. Semoga dengan perhatian lebih dari pemerintah Jawa Barat terhadap para pelaku UMKM di Jawa Barat tentunya bisa memberikan banyak peluang perkembangan ekonomi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dongkrak dari perkembangan ekonomi saat ini di masa pandemi adalah dari sektor UMKM. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.